Jumpa lagi di channel belajar. Hari ini kita belajar tentang hubungan antar garis dan sudut yang dibentuk. Hubungan antar garis. Di sekitar kita banyak benda terlihat seperti garis-garis sejajar atau garis-garis yang saling berpotongan. Di sini ada dua garis yang dikatakan sebagai garis-garis sejajar, di mana ada garis C dan juga garis D. Jadi kedua garis ini sejajar. Selanjutnya kita perhatikan satu bangun ruang, namain adalah kubus. Gambar tersebut menunjukkan gambar kubus A, B, C, D dan E, F, G, H. Amatilah garis AB. Dan garis BC. Tampak bahwa kedua garis tersebut saling berpotongan. Saling berpotongan di titik B, di mana keduanya terletak pada bidang A, B, C, dan D. Dalam hal ini, garis AB dan garis BC dikatakan saling berpotongan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dua garis dikatakan saling berpotongan, apabila garis tersebut terletak pada satu bidang. Saya ulangi, terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Ini titik potong dari garis AC adalah bertitik potong pada satu titik, yaitu pada titik B. Jadi kalau kita amati di bawah, garis AB dan garis BC sama halnya dengan garis EF, FG, dan GH. Jadi kesimpulannya, saya ulangi bahwa dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi garis juga ada 3. Garis disebut sebagai garis lurus, ada disebut sebagai sinar garis, ada disebut sebagai ruas garis. Garis lurus A, B tak terhingga, A tak terhingga ke B, B tak terhingga ke A. Demikian juga dengan sinar garis. Sinar garis dari C ke D. Dan yang ketiga, ruas garis.
ruas garis di mana dibatasi oleh dua titik, yaitu ruas garis Y dan Z. Nah, jadi selengkapnya dapat kita baca gambar tersebut. Pertama, garis AB memanjang tidak terbatas. Tidak terbatas. Kemudian sinar garis CD diawali oleh suatu titik dinamai C, dan sinar garis yang tidak terbatas dinamai D. Sinar garis tidak terbatas dinamai D. Lalu yang ketiga, ruas garis Y, Z dibatasi oleh dua titik. Kemudian garis vertikal dan garis horizontal. Seperti apa gambarnya garis vertikal dan horizontal? Garis vertikal, oke. Garis horizontal. Nah, gambar ini dapat kita baca. Pertama, garis U tak terhingga ke S, dan sebaliknya garis dari S tak terhingga ke U merupakan garis vertikal dan disebut juga sebagai garis tegak. Kemudian yang kedua, garis AB disebut juga garis horizontal atau garis mendatar. Garis horizontal atau garis mendatar. Garis horizontal A tak terhingga ke B, dan garis horizontal B tak terhingga ke A. Hubungan dua garis. Oke, ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada garis berimpit. Contoh garis sejajar. Garis sejajar A tak terhingga dengan B, di mana garis A dan garis B sejajar tak terhingga. Saya ulangi, di mana garis A dan B tak terhingga. Kemudian garis berimpit. Oke, garis berimpit kita beri nama F. Kemudian kita beri nama G. Oke. Jadi dua garis ini berimpit, yang warna kuning dan warna hitam. Kemudian ada garis berpotongan. Dua garis berpotongan, garis C dan garis D berpotongan di titik, suatu titik kita namai E. Nah, gambar ini dapat dibaca secara lengkap. Pertama, garis A dan garis B merupakan dua garis yang sejajar. Dibaca garis sejajar A, B. Lalu yang kedua, dua garis saling berpotongan, yaitu garis C dan garis D. Ya, diulangi ya.
garis C dan garis D apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Inilah titiknya, berpotongan di salah satu titik. Kita beri namanya titik E. Nah, jadi garis C dan garis D saling berpotongan. Garis C dan garis D saling berpotongan pada titik E merupakan titik perpotongannya. Ini titik E. Dan yang ketiga, garis F, dan garis G, dua garis saling berimpit atau saling menindih, di mana garis F ditindih oleh garis G yang disebut dengan garis saling berimpit. Nah, apa yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis? Kita gambarkan garisnya. Nah, ini dua garis sejajar. Lalu garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis. Nah, apa yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis? Yang terjadi adalah akan membentuk beberapa sudut yang berbeda. Akan membentuk sudut yang berbeda dan juga sudut yang sama besar, sama kecil, atau kata lain dinamai sudut tumpul, dan juga sudut lancip. Nanti akan kita jelaskan secara lebih rinci lagi ya. Apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi terbentuk beberapa jenis sudut. Nah, dua garis tadi berpotongan dengan satu garis. Dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Kita coba dengan satu contoh. Kita coba dengan memakai huruf saja. Kita buat A searah jarum jam ya. A, B, C, D, arah jarum jam. Kita buat di sini E, F, G, dan H. Nah, sekarang kita sudah melihat ada perbedaannya, bukan? Nah, ini sekarang kita akan membuat 1-2 pertanyaan tentang garis dan garis yang memotong dua garis sejajar. Nah, gambar pertama ini ya, kita dapat membaca ya. Coba sudut-sudut sehadap kira-kira memiliki besar yang sama. Ini intinya ya. Kalau dikatakan sudut sehadap memiliki besar yang sama. Sehadap. Nih, sehadap. A berhadapan dengan E. B berhadapan dengan F. Kita coba ya. Nah, sudut A sama dengan sudut E. Artinya kalau ini 35 derajat dengan ukuran busur, ini juga mesti 35 derajat karena
dikatakan memiliki besar yang sama. Lalu yang kedua, sudut B ya sama dengan sudut F. Ini sudut sehadap, B sehadap dengan F, A sehadap dengan E. Lalu yang ketiga, apakah masih ada sehadap? Oke, C dengan G, sudut C dengan sudut G. Nah, kalau ada sudut C dan sudut G ya sama-sama besar, maka otomatis D, sudut D sama dengan sudut H. Oke. Sudut D sama dengan sudut H. Lalu yang kedua, sudut-sudut luar. Sudut-sudut luar atau disebut juga berseberangan memiliki besar yang sama. Jadi sudut luarnya juga harus yang sama. Misalnya A dengan G, ini adalah sudut A sama dengan sudut G. Sudut A sama dengan sudut G. Yang kedua kira-kira mana ya? Yang kedua yaitu sudut B sama dengan sudut H. Oke, masih ada enggak? Tidak ada. Kita kalau tidak ada lagi, maka kita masuk kepada sudut-sudut dalam. Kalau tadi sudut luar, sekarang sudut dalam. Sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Ingat nih, berseberangan. Nah, yang pertama adalah C dengan E, berseberangan. Karena ini dibatasi oleh garis. Oke, sudut C sama dengan sudut E. Kemudian sudut D sama dengan sudut F. Oke, atau sudut F sama dengan sudut D. Nah, sekarang sudut-sudut bertolak belakang. Bertolak belakang memiliki besar yang sama. Nah, kita lihat yang pertama adalah A dengan C. Nah, ini paling cepat kita melihat ini. A, sudut A sama dengan sudut C. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut D. Atau sebaliknya, sudut D sama dengan sudut B. Kemudian sudut E sama dengan sudut G. Oke, sudut F sama dengan sudut H.